Di pangkalan awal yang hebat, bahkan bakat dasar sangat langka. Su Chen mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, itu masuk akal baginya. Ini hanya pangkalan kecil. Yang terkuat di pangkalan itu hanya pada tingkat seorang pejuang besar. Berkultivasi dari bakat sekunder hingga bakat ekstrem hanyalah tahap awal menjadi seorang pejuang. Tetapi bakat dasar dapat mengarah pada menjadi seorang pejuang, dan dari sana ada harapan untuk menjadi seorang pejuang elit. Jika dia mendapatkan bakat kelas 2, dia bisa menjadi pejuang elit dan memiliki kesempatan untuk menjadi pejuang hebat. Su Chen menebak bahwa di seluruh pangkalan pasti ada beberapa prajurit hebat tua dengan bakat kelas 2. Saya perlu menemukan bakat kelas 2 untuk ditiru, pikir Su Chen pada dirinya sendiri. Namun dia tahu bahwa begitu dia mendekati para prajurit, itu akan sangat berbahaya. Jika seorang prajurit memiliki temperamen buruk, mereka bisa membunuhnya. Paling-paling prajurit itu akan dihukum, tetapi tidak perlu membayar dengan nyawanya. Su Chen berdiri di tempat dan berpikir sejenak. Dia merasa ini sangat tidak aman. Akan sangat mengerikan mengorbankan hidupnya hanya untuk meniru bakat. Dia tahu bahwa ada total 300.000 orang di pangkalan awal yang hebat. Dia hanya bisa memeriksa bakat orang lain dalam jarak 3 meter. Dia tahu akan memakan waktu terlalu lama dengan cara ini, dan berpikir bahwa dia harus terlebih dahulu bertanya di mana seniman bela diri dapat ditemukan. Jika dia bisa menemukan bakat sekunder atau menengah, dia bisa menduplikasi bakat itu. Su Chen tidak percaya bahwa di pangkalan sebesar itu, 300.000 orang tidak dapat menemukan seseorang dengan bakat menengah. Seniman bela diri semuanya ada di Akademi Angkatan Primordial. Ada total 5 Akademi Angkatan Primordial di pangkalan. Pemuda di atas usia 15 tahun yang telah lulus ujian dan memiliki bakat dasar bisa masuk. Namun, dikatakan bahwa dengan pengecualian Akademi Kekuatan Primordial pertama pangkalan awal besar, akademi lain akan mengizinkan masuk selama Anda membayar. Su Chen memperkirakan bahwa para jenius dari murid bela diri semuanya akan berada di Akademi Kekuatan nomor 1 pangkalan awal besar, dan tahu bahwa bakatnya saat ini adalah bakat kelas lemah, jadi dia tidak bisa masuk. Dia hanya bisa pergi ke Akademi Kekuatan lainnya. Hanya di akademi dia bisa belajar cara mengembangkan bakatnya. Bahkan jika dia memiliki bakat, dia tidak akan mampu menyerap kekuatan dan kebugaran fisiknya tidak akan pernah meningkat. Akademi Angkatan kelima Great Beginning di tempat latihan ketiga. Jika Anda ingin menjadi prajurit yang kuat, Anda harus memiliki bakat tingkat tinggi. Sebagian besar dari Anda mungkin bahkan tidak memiliki bakat dasar, kata seorang guru. Jika kamu tidak memiliki bakat dasar, ada kemungkinan besar kamu tidak akan menjadi pejuang di masa depan. Namun, jika Anda mempelajari seorang murid seni bela diri, setelah berlatih metode tempering tubuh, akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan daripada orang biasa. Para siswa diyakinkan oleh kata-kata guru yang sangat jujur. Mereka semua telah mempelajari teknik tempering tubuh melalui sekolah. Jika mereka tidak mendengar apa yang dikatakan guru, ada kemungkinan mereka akan salah berlatih dan melukai diri sendiri. Su Chen termasuk di antara para siswa. Dia telah berada di sana selama seminggu. Di sini guru mengajar kelas setiap hari dan secara pribadi mendemonstrasikan 23 gerakan teknik tempering tubuh. Su Chen memiliki ingatan yang sangat baik. Dalam waktu seminggu dia sudah menguasai semua gerakan, yang lain lebih lambat. Kebanyakan dari mereka membutuhkan waktu 1 bulan atau bahkan lebih lama. Metode tempering tubuh harus benar-benar dikuasai agar dapat menyerap vitalitas secara efektif. Guru dengan sungguh-sungguh memperagakan di depan podium menjelaskan setiap gerakan dengan jelas. Kelas berlangsung selama 1 jam. Setelah kelas selesai, para siswa pergi satu demi satu. Sedikit gemuk berlari ke Su Chen dan berkata, Su Chen, bagaimana penguasaanmu? Saya sudah belajar 18 gerakan. Aku hampir bisa melatihnya. Lemah kecil ini disebut Cao Wen. Dia adalah teman sekelas yang Su Chen kenal selama beberapa hari terakhir. Hubungan mereka bisa dibilang cukup baik. Aku baru menguasai 10 gerakan. Su Chen berkata sambil tersenyum. Dia mengatakan ini dengan sengaja untuk menyembunyikan kemajuan kultivasinya. Jika dia mengatakan bahwa dia telah menguasai semua 23 gerakan, dia mungkin akan mengejutkan seluruh sekolah. Itu pasti akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi dia percaya lebih baik tidak menonjolkan diri. Ayo, Su Chen. Saya percaya bahwa Anda bisa melakukannya. Kami akan menjadi seniman bela diri yang kuat di masa depan. Cao Wen menyemangatinya. Namun Su Chen melihat jejak keputusasaan di matanya. Su Chen dapat melihat bahwa bakat Cao Wen sedikit lebih baik darinya melalui bakat duplikasinya. Dia memiliki bakat kelas 2.
Orang-orang dengan bakat kelas 2 memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pejuang. Namun itu membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Chao-Wen berasal dari keluarga biasa. Bagaimana dia bisa terus berkultivasi? Sangat mungkin bahwa dia mungkin harus meninggalkan sekolah untuk mencari pekerjaan yang stabil. Dia mungkin terus seperti ini sampai dia menjadi tua, atau dia mungkin mati karena serangan binatang buas yang ganas. Chao-Wen, apakah Anda tahu siapa yang memiliki tingkat bakat tertinggi di akademi kami? Bakat terbaik? Chao-Wen tertegun sejenak. Tidak ada yang dengan bodohnya akan memberitahu orang lain tentang bakat mereka. Namun seseorang dapat menilai dari kecepatan kultivasi. Semua jenius sejati ada di akademi pertama Great Beginning, tetapi akademi kami memilikinya. Siapa ini? S.U. Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Cendong. Chao-Wen mendekat ke telinga S.U. Chen dan berbisik, keluarga Cendong sangat miskin. Dia datang ke akademi sebulan yang lalu. Dia hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menguasai murid bela diri dan diterima sebagai murid kepala sekolah. Sekarang, kepala sekolah secara pribadi membimbing kultivasinya. Setelah mendengar ini, mata S.U. Chen berbinar. Diterima sebagai murid oleh kepala sekolah dan dibimbing secara pribadi adalah sebuah mimpi. Bakat Cendong jelas tidak lemah. Orang harus tahu bahwa kekuatan kepala sekolah berada di puncak seniman bela diri elit. Dia sudah menjadi ahli sejati. Untuk dapat menarik perhatiannya, dia harus menjadi seorang jenius sejati atau setidaknya memiliki bakat tingkat menengah.